Di video ini gue akan bahas tentang bagaimana caranya kita bisa bersikap bodoh amat terhadap semua yang terjadi di lingkungan hidup kita. Terkadang ada kalanya kita terlalu mikirin apa kata-kata orang terhadap diri kita sendiri. Ya. Mulai dari keluarga kita, sahabat kita, temannya teman, mungkin pacar, atau mungkin bahkan stranger gitu. Semua hal ini yang pada akhirnya menurut gue pribadi itu menjadi sebuah hambatan dalam hidup seseorang manusia gitu. Karena kita terlalu mikirin apa kata orang lain. Ya, sehingga kita nggak bisa jadi diri kita sendiri. Terlalu mikirin mau dianggap baik, dianggap keren, dianggap sudah sukses, dianggap mungkin dermawan di mata orang lain, itu semua nggak guna sama sekali. Dan dari yang apa gue pelajarin selama gue hidup itu, selama seorang manusia itu hidup, ya biasanya dari masih kecil sampai umur 20 tahun, itu mereka tuh masih mikirin sekali. Yang mereka masih give a fuck tentang apa yang terjadi di hidup mereka. Atau omong-omongan dari orang lain. Itu mereka masih sangat peduli. Nah, biasanya kalau udah masuk umur 30, 40, itu udah mulai makin bodoh amat. Masuk ke umur 50 dan seterusnya, itu orang udah mulai sadar bahwa di hidup mereka tuh sama sekali nggak ada yang peduli. Ya, bahkan teman-teman mereka, sahabat mereka tuh sama sekali nggak peduli sama hidup mereka. By the time lu reach umur 50 dan lu baru sadar akan hal ini, itu sudah terlalu lambat ya. Lu udah nggak bisa mengubah hidup lu. Karena lu udah tua. Ya. Tapi kalau lu masih umur 20 dan lu sudah sadar akan hal ini masih belum terlalu lambat. Lu masih bisa mengubah semuanya. Nah, ini adalah kaum-kaum manusia yang gue sebut dengan kaum people pleaser gitu. Orang-orang yang terlalu peduli dengan omongan orang lain. Ya, sehingga mereka tuh nggak bisa jadi diri mereka sendiri. Mereka pengen semua orang tuh senang sama mereka. Ya, mereka juga pengen semua hal itu sempurna sesuai dengan rencana mereka, dan mereka juga nggak mau ngecewain semua orang yang ada di hidup mereka. Lu bisa bayangin betapa gobloknya seorang manusia itu berani merelakan waktu dan tenaga mereka, bahkan uang, ya, buat hanya bikin orang-orang bahagia gitu. Padahal lu nggak sama sekali hidup dari mereka gitu. Ya, hidup mereka tuh nggak ada artinya sama sekali. Ketahuilah dulu, bersikap bodoh amat itu bukan berarti cuek total, ya, tapi ini adalah sebuah filter, di mana lu filter, di mana yang layak buat lu perjuangin, di mana yang layak buat lu buang aja ke tong sampah. Sadarlah lu nggak bisa kendalikan semua hal yang ada di hidup lu. Di sini lu pilih mana yang layak buat diperjuangin, mana yang tidak. Karena gue percaya semakin maju lu di hidup lu, semakin banyak orang nggak suka sama lu, semakin banyak orang yang iri sama lu, dengki sama lu, yang makin banyak orang yang benci sama lu juga. Dan lu harus makin kuat untuk menelan semua omongan-omongan mereka. Karena hanya akan ada dua skenario ya, either mereka yang menang atau lu yang menang di sini. Gitu. Kalau lu mau menang, lu harus bodoh amat sama mereka semua, dan lu buktiin ke diri lu sendiri dan ke mereka juga bahwa lu bisa. Tapi kalau lu peduli sama mereka, lu tersinggung, mereka yang menang. Artinya mereka itu bisa megang kendali atas emosi lu. Ya, itu udah menandakan bahwa lu kalah dan mereka yang menang. Sepanjang gua hidup selama 21 tahun itu banyak sekali orang yang gak suka sama gua. Banyak sekali orang yang gak suka sama gua. Ya. Gua cerita dua pengalaman di hidup gua. Pertama, pengalaman sama mantan. Ya. Pada saat itu gua tahun lalu, ya, gua udah bikin konten di TikTok, konten edukasi persis seperti sekarang. Ya, persis seperti yang gua lakuin sekarang. Terus dia komentar ke gua. Sumpah jijik banget jujur. Ya. Gua nggak akan pernah mau punya cowok yang senarsis ini, ya, sejijik ini, segeli ini. Nah, gua nggak tahu ya mesti telan omongannya apa enggak. Karena menurut gue nggak narsis gitu. Gue bikin edukasi di sini. Kecuali gue bikin konten joget-joget TikTok gitu. Mungkin tuh gue narsis gitu. Tapi apakah seperti itu? Tidak. Ya, gue bagi edukasi, gue bagi wawasan di sini. Dan unfortunately pada saat itu gue percaya sama dia gitu. Gue telan semua omongan dia karena dia cewek gue gitu, dia pacar gue. Ya, gue percaya sama dia. Gue bilang, oke, mungkin bener. Ya, mungkin gue begini terlalu narsis, terlalu jijik. Ya. Jadi gue telan omongan dia, gue percaya sama dia. Di situ gue berpegang teguh sama omongan dia. Aduh, kalau misalnya gue bikin konten, buka kamera tuh gue narsis, gue jijik banget. Pas waktu sudah berjalan, ya, udah putus, udah nggak bareng lagi, gue akhirnya bikin konten, beraniin diri, ya, ke publik, gue buka, dan guess what? Sekarang dia kerja di brand skincare, dia bikin konten setiap hari di TikToknya gitu. Ini ada partner gue, ya kan bro? Bikin konten kan dia? Bikin konten gitu. Jadi bedanya apa gitu? Jadi dulu gue bikin konten seperti itu di TikTok, dia bilang, oh, gue jijik banget, najis, gue gak akan pernah mau nyentuh hidup jadi seorang content creator. Terus sekarang jadi apa? Gitu. Itu teman-teman adalah definisi kemakan ludah dan omongan sendiri. Jadi berhati-hati dalam berbicara sama orang lain. Tapi ya udah, no offense buat mantan gue juga, gue nggak ada maksud buat nyindir atau nyerang siapa-siapa di sini. Gue hanya menyampaikan ya bahwa kita tuh harus bersikap bodo amat terhadap siapapun. Gitu. Bahkan keluarga kita sendiri. Ya, lu harus percaya sama diri lu sendiri. Ikutin suara hati lu gitu. Kalau lu menurut lu pede buat bikin konten, lu bikin konten. Ya, kalau lu bikin usaha, lu bikin usaha. Kalau lu harus kerja, lu kerja sama orang. Ya, ikutin suara hati lu, percaya sama diri lu sendiri, itu kuncinya. Ada satu cerita lagi yang mau gue share buat kalian ya. Kemarin ada siapa tuh cewek yang kayak pembantu itu mukanya? Temen cewek lu, SPG itu siapa namanya? Siapa? Nyinyi. Si jelek. Ya, oke lah, si jelek lah. Ada namanya adalah, panggilnya si jelek lah, si jelek. Jadi pokoknya manusia satu ini dia ngomong gitu. Ngomong ke teman gue, oh itu si Ferdinand itu yang pendek gendut itu kayaknya nggak ada cewek yang suka ya, atau apapun lah, pokoknya dia katain gue gitu, pendek gendut lah, intinya gitu kan bro. Ah, sadarlah gitu, muka lu aja kayak gimana gitu, muka lu kayak gimana, perekonomian hidup lu kayak gimana. Itu mungkin nyokap bokap lu di rumah lagi nungguin lu pulang, udah mau mati sekarat itu, lu mending pulang dulu gitu, jam pulang subuh SPG kan, SPG ya, adalah brand rokok lah ya. Kalau pergi malam pulang subuh gitu, nyokap bokap lu nggak itu khawatir sama lu gitu ya.
kasihan mereka tuh setiap hari mukanya begitu, nungguin lu pulang. Gitu. Terus lu ngata-ngatain orang gitu. Oh ini gendut, ini pendek. Oh ini kayak tipikal cewek ya bro. Tipikal cewek yang gendut gitu. Yang gendut, ya otaknya goblok, cetek, duitnya nggak ada, terus dia pengen dapet cowok yang kayak Hercules badannya. Terus duitnya banyak. Oh saya mau cowok yang hobi nge-gym gitu. Hobi nge-gym, duitnya banyak. Kalau makan di hotel gitu. Tapi sendirinya nggak jaga badan, nggak bisa jaga bahasa. Ya, itu tipikal SDM yang paling rendah, paling cetek gitu menurut gua. Dan kayaknya ada niche-nya, bro. Ya, SDM rendah itu tuh ada niche-nya, trade-nya. Mereka tuh selalu punya trending topik di kepala mereka. Dan mulut mereka tuh selalu gatal buat nyinyir gitu. Ya, kalau nggak ada sesuatu yang dinyinyirin, itu tuh kayaknya hidup mereka tuh hampa gitu. Kurang, bro. Kurang kan? Kurang. Afdol. Siapa tadi namanya itu? Si jeleknya? Si jelek. Sebut namanya, sebut. Kayaknya cakapan pembantu lu, bro. Tapi nggak salah. Ya, mungkin dia oke lah, mungkin badannya tinggi kan di SPG kan, badannya tinggi lah. Tapi tolonglah gitu, lu pikir omongan lu itu yang ngata-ngatain gua tuh gendut, pendek itu, lu pikir gua peduli gitu dengan kata-kata seperti itu? Ya, tolonglah. Banyak sekali masalah di hidup gua gitu, gua nggak peduli sama sekali. Ya, nggak meter sama sekali di gua. Lu hidup atau lu mati itu pun nggak ngaruh apa-apa ke hidup gua. Nah, ini tipikal orang yang mesti dikasih attitude masterclass namanya. Bener nggak? Betul. Masterclass ya. Masterclass. Nah, bisa kasih masterclass nih. Kalau nggak, dia belum paham gitu. Ya mungkin masterclassnya nanti sama siapa lah. Mungkin suruh teman kita tuh, Kori, pacarin. Suruh pacarin, suruh culik. Nggak lah, bercanda. Tapi intinya gitu. Pokoknya semakin lu maju di hidup lu, semakin banyak orang yang nggak suka sama lu. Ada aja orang-orang ini. Ya, ada aja. Ya, manusia-manusia anjing ini tuh yang selalu ngata-ngatain lu di belakang. Gitu. Entah itu temen lu, entah itu stranger. Ini aja posisinya si pembantu ini gue gak kenal kan. Gue gak kenal sama dia kan. Gue gak pernah ngobrol, gue gak kenal. Dan dia bisa gitu. Dia bisa punya audacity di belakang, dia ngomongin gue, oh ini gendut, ini pendek, ini jelek. Makanya gini bro, ada statementnya kan. Apa yang lu bilang bener. Makanya kenapa bis itu pintunya atau kursinya 50 orang, mobil sport itu cuma 2 orang. Tuh, itu gue suka itu. Ya, betul gitu. Mobil sport hanya 2 pintu. Ya, jadi buat siapa tadi namanya tuh? Si anjing itu pembantu. Si jelek itu jagalah mulut tuh gitu ya. Kadang-kadang lu emang harus kontrol gitu mulut lu ya. Karena malu ya, jujur malu. Mungkin lu pikir lu dengan ngomong seperti itu sampai ke kuping gua itu lu pikir gua bakal panas. Enggak gitu. Jadi bahan bercandaan, ini bumerang buat lu sendiri. Ya. Siapa namanya? Anjing lu. Untung gua masih belum spill nama lu ya. Tapi nanti kalau nonton video ini, ya lu tahu, you know it's you. Ya. Anjing lu. Oke lah, anyways, jadi gue mau sampaikan ke kalian semua ya. Kadang kita itu berbuat baik aja, kita bener aja tuh kadang orang gak suka sama lu. Tuh, gak usah orang yang kenal. Orang yang gak kenal pun kayak si pembantu itu, dia bisa gak suka sama gue. Ya itu gue heran. Ya itu di program pakai apa kepala gue gak tahu. Ya, kadang lu berbuat bener aja tuh banyak orang gak suka sama lu. Ya gimana kalau lu berbuat gak benar? Lu bisa bayangin. Jadi intinya apa? Intinya bukan berbuat baik atau tidak baik, tapi intinya apapun yang lu perbuat di hidup lu, entah itu baik atau tidak baik, bodoh amat lah sama omongan orang lain. Benar nggak bro? Betul ya. Bodoh amat lah sama perkataan orang lain. Mereka tuh nggak kasih lu makan, ya. Lu nggak makan dari mereka. Ngapain lu harus peduli sama mereka? Fokus sama diri lu sendiri, bangun apa yang sudah lu impikan, buktikan, ya, buktikan.